Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andita Diorita Khairyastin, SPSI MPSI Psikolog. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Psikologi, Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyah Yogyakarta. Spesialisasi saya mengajar di bidang ilmu psikologi. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait metode delivery, interaction, dan assessment dalam proses pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah psikologi abnormal. Gangguan abnormal yang menjadi pembahasan utama dalam mata kuliah ini yaitu gangguan-gangguan yang banyak dijumpai di masyarakat. Selain itu, pembahasan lain yang ditekankan atau dibahas dalam pertemuan dalam mata kuliah psikologi abnormal ini adalah terkait dengan asesmen, pengelompokan dan diagnosis yang mengacu pada buku pedoman diagnosis yaitu DSM-5 atau PPDGJ 3 serta dinamika psikologis gangguan serta bagaimana cara penanganan dalam gangguan jiwa. Selanjutnya saya akan memaparkan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah psikologi abnormal ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik berbasis kesehatan. Selanjutnya mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dengan meningkatkan kesejahteraan jiwa masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep dan teori-teori dasar ilmu psikologi yang berbasis kesehatan dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip kesehatan mental. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengkaji persoalan psikologi di lingkungan serta menyajikan alternatif pemecahan masalah yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yang berjumlah 3 SKS atau 150 menit akan ada 14 pertemuan selama 1 semester. Di sini saya bersama tim teaching saya, rekan saya yaitu Ibu Ratna Yunita Setiani Subarjo, SPSI MPSI Psikolog. Demikian paparan singkat dari saya. Terima kasih. Berikut adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah psikologi abnormal di semester 4 sebesar 3 SKS teori. Saya sebagai dosen penanggung jawab, Andita Diorita Khairyastin, dan juga tim dosen Ibu Ratna Yunita. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas ruang lingkup psikologi abnormal yang mencakup macam-macam gangguan abnormalitas dari berbagai pendekatan yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang gangguan-gangguan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini juga menekankan mengenai asesmen, pengelompokan atau diagnosis gangguan, lalu dinamika psikologis gangguan, serta bagaimana penanganannya. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu pengertian, sejarah, dan paradigma psikopatologi, klasifikasi asesmen dan diagnosis gangguan jiwa, psikoterapi dan psikoterapi Islam, gangguan kecemasan dan stres, gangguan makan dan gangguan tidur, gangguan seksual dan identitas gender, gangguan mood dan bunuh diri, gangguan somatoform, gangguan identitas disosiatif, gangguan kepribadian, dan penyalahgunaan zat terlarang. Untuk rujukan yang digunakan adalah buku panduan diagnosis menggunakan DSM-5 dan juga PPDGJ 3, serta beberapa buku psikologi abnormal seperti buku dari Davidson, Emery, dan juga Nevitt. Materi pembelajaran akan ada 14 pertemuan dalam 1 semester. Di pertemuan pertama, mahasiswa akan belajar tentang pengertian dari abnormal. Sebelumnya mahasiswa akan melakukan kontrak belajar terlebih dahulu, lalu pengertian tentang psikologi abnormal, apakah abnormal itu, lalu tentang sejarah psikopatologi, serta paradigma psikopatologi. Di sini mahasiswa dapat merespon sajian materi ajar dan juga dapat berkelompok berdiskusi mengenai sejarah psikopatologi.
Kriteria penilaian dan indikator di pertemuan pertama ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian dari abnormalitas dan juga sejarah psikologi abnormal. Di sini mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam diskusi kelompok. Selanjutnya di pertemuan kedua yang dibahas adalah tentang klasifikasi, assessment, dan panduan diagnosis. Di sini menggunakan DSM-5 dan BPDGJ-3 untuk acuan ya, untuk acuan belajar mengenai klasifikasi dan assessment. Di sini juga dalam kriteria penelitian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan asesmen kognitif, behavioral, dan fisiologis, serta mampu menyebutkan secara rinci metode-metode yang biasa digunakan dalam proses asesmen, serta memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya perilaku abnormal. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan belajar tentang psikoterapi dan psikoterapi Islam. Di sini menggunakan metode ceramah dan juga problem based learning. Jadi mahasiswa akan diberikan kasus seperti itu, lalu mahasiswa akan berkelompok dan merancang program treatment, bisa berdasarkan dari buku-buku yang sudah ada atau bisa menggunakan jurnal-jurnal terkini. Di sini dalam kriteria penelitian juga diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan perbedaan pendekatan psikoterapi. Mahasiswa juga bisa aktif memberikan kontribusi dalam kelompoknya masing-masing. Di pertemuan keempat yang dibahas adalah mengenai gangguan kecemasan dan stres. Di sini mahasiswa diminta untuk melakukan refleksi diri, jadi mereka akan diminta untuk melakukan refleksi bagaimana pengalaman mereka, apakah pernah mengalami stres atau cemas, begitu, dan nantinya akan kita bahas bersama dengan teori-teori yang berkaitan dengan kecemasan dan stres. Selanjutnya di pertemuan kelima, mahasiswa akan belajar tentang gangguan makan dan gangguan tidur ya. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang anoreksia, bulimia, binge eating, ya, gangguan tidur seperti insomnia, somnambulisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya di pertemuan ke-6, mahasiswa akan belajar tentang somatoform. Jadi somatoform itu merupakan gangguan kecemasan yang dimunculkan dalam bentuk keluhan fisik. Di sini dalam kriteria penilaiannya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ya berbagai penyebab, lalu bagaimana penanganan dalam somatoform begitu, dan mahasiswa juga diharapkan bisa aktif berkontribusi dalam diskusi kelompok. Dalam pertemuan ketujuh yang dibahas adalah DID atau Dissociative Identity Disorder. Di sini menggunakan metode video based learning, jadi menggunakan cuplikan dalam film-film yang terkait dengan gangguan kepribadian ganda, lalu nanti mahasiswa diminta untuk menanggapi isi dari video tersebut. Selanjutnya di pertemuan 8 dan 9, di minggu ke-8 dan 9 ada pembahasan mengenai gangguan kepribadian. Di sini juga menggunakan video based learning, jadi beberapa gangguan nanti akan ada cuplikan videonya dan mahasiswa diminta untuk berkelompok juga untuk menganalisis gangguan kepribadian berdasarkan klaster. Di sini juga dalam penilaiannya mahasiswa diharapkan mampu memahami ya dan menyebutkan segala jenis tipe gangguan kepribadian dan aktif untuk memberikan kontribusi dalam kelompok. Lalu di pertemuan 10 dan 11 membahas tentang gangguan mood dan bunuh diri. Nanti di sini juga mahasiswa akan melakukan diskusi antar mahasiswa dan juga seorang survivor bipolar, sehingga nanti mereka dapat lebih memahami ya tentang mood disorder dan juga gangguan keinginan untuk bunuh diri. Lalu selanjutnya di pertemuan 12, mahasiswa akan membahas tentang gangguan seksual dan juga sexual pain disorder serta identitas gender. Di sini nanti mahasiswa juga akan diminta berdiskusi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan terkini yang terkait dengan LGBT. Lalu di pertemuan ke-13, membahas tentang gangguan skizofrenia. Nanti mahasiswa dalam kriteria penilaiannya diminta untuk memahami ya, dapat menjelaskan perbedaan skizofrenia dengan gangguan yang lainnya. Lalu mereka juga bisa menjelaskan tentang upaya preventif dan juga kuratif dalam penanganan skizofrenia. Di pertemuan terakhir yang akan dibahas adalah penyalahgunaan zat terlarang. Jadi di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan definisi zat berbahaya dan obat yang disalahgunakan. Di sini juga kriteria penilaiannya mahasiswa dapat aktif memberikan tanggapan dalam diskusi.
Untuk rancangan tugas, ada 2 tugas yang nantinya akan diberikan di pertemuan ketiga dan ke-13 terkait dengan materi ajar psikoterapi dan psikoterapi Islam. Selanjutnya di presentasi penilaian ini mengikuti peraturan universitas untuk tugas 20%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing 40%. Selanjutnya, kriteria penilaian hard skill mengikuti peraturan dari universitas juga. Untuk nilai A lebih atau sama dengan 80 ya, untuk skor 80, sedangkan Amin 77 sampai 79 dan seterusnya hingga huruf E, nilai E itu didapatkan jika kurang dari skor 44, dikatakan sangat kurang. Di sini juga ada penilaian soft skill, yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menuduh orang lain, mengembalikan barang dipinjam, dan juga mempunyai sikap yang baik untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Walaupun masih online tapi tetap semangat ya. Siap, Bunda. Semangat. Tetap semangat dong, harus semangat ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah kita di semester ini ya, yaitu mata kuliah psikologi abnormal. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam penjelasan tentang psikologi abnormal dan juga materinya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai juga nih saya mau memperkenalkan diri ya, karena tidak kenal maka tak sayang begitu ya katanya ya. Mungkin teman-teman sudah pernah kita udah pernah ketemu ya kayaknya di semester sebelumnya, tapi cuma di satu mata kuliah ya kalau nggak salah ya, sehingga mungkin teman-teman masih kurang interaksi gitu ya dengan saya. Nah, untuk semester ini kebetulan saya mengampu beberapa mata kuliah dan salah satunya adalah mata kuliah psikologi abnormal ini. Nah, perkenalkan nama saya Andita Diorita Khairiasdin, teman-teman boleh panggil saya Dita, Bu Dita, boleh panggil saya Bu Andita, boleh panggil saya Bu Diorita, terserah deh yang nyaman yang mana. Karena kalau di kampus kita nih yang namanya Dita kayaknya banyak ya, dosennya yang namanya Dita juga banyak gitu ya, daripada ketuker-tuker, jadi biasanya ada beberapa mahasiswa yang manggil saya Bu Diorita, begitu ya teman-teman ya. Asal saya dari Jogja, asli Jogja. Jadi saya itu dari lahir ya, dari lahir sampai sekarang di Jogja. Ada yang dari Jogja di sini, teman-teman? Ada yang dari Jogja? Nggak ada. Ya, Bun. Oh, asal. Saya, Bu. Oh, ada. Ya, oke. Yang lain dari mana nih? Lampung, Bun. Oh, ada yang dari Lampung. Tengah, Bunda. Waduh, dari Sabang sampai Merauke ya ini ya. Bersatu dalam Zoom ini ya. Oke, teman-teman. Untuk menyingkat waktu, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya mata kuliah psikologi abnormal. Dari namanya aja udah menarik ya, abnormal. Apa sih kira-kira yang ada di dalamnya? Nah, ini kalau teman-teman mendengar kata psikologi abnormal, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Saya, Bun. Oke, silahkan Ria ya. Oke, silahkan Ria. Izin, Bunda, kalau pertama kali yang terlintas ini, kalau mata kuliah psikologi abnormal itu biasanya mempelajari tentang gangguan jiwa, Bun. Itu, Bun. Terima kasih. Gangguan jiwa. Oke, yang lain silahkan. Izin menjawab, Bu. Oke, Haira silahkan. Kalau sepengetahuan saya, mata kuliah psikologi abnormal itu mempelajari tentang psikotik dan neurotik, Bu. Psikotik dan neurotik. Oke. Yang lain mungkin. Oke, silakan. Saya, Satu Bu. lagi. Ya, siapa ini? Intan Rosdiana. Intan. Oke, silakan Intan. Kalau pengetahuan saya, psikologi abnormal itu adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku abnormal.
yang dapat dipandang sebagai gangguan klinis, Bu. Oke, pola Sekian. pikir perilaku abnormal. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua. Jadi psikologi abnormal itu memang berhubungan dengan gangguan kejiwaan, berhubungan dengan gangguan neurotik, gangguan psikotik ya, dan juga membahas tentang pola tingkah laku, pola pikir gitu ya, kepribadian yang semua berhubungan dengan abnormalitas. Silakan bisa diperhatikan di sini di mata kuliah psikologi abnormal. Di sini nanti saya akan satu tim dengan Ibu Ratna Yunita dan dosen penanggung jawab. Jadi penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Bu Andita. Sehingga nanti dalam 14 kali pertemuan saya akan mengampul atau membersamai teman-teman selama 7 pertemuan, sebanyak 7 pertemuan. Sedangkan Bu Ratna Yunita akan membersamai teman-teman sebanyak 7 pertemuan juga di pertemuan ke-8 sampai ke-14. Nah, ini ya untuk ruang lingkup ya, untuk ruang lingkup mata kuliah ini ada beberapa yang perlu teman-teman pahami di sini. Jadi mata kuliah psikologi abnormal ini membahas tentang berbagai macam gangguan abnormalitas gitu ya. Seperti tadi teman-teman sampaikan, kita akan membahas dari pendekatan biologis, psikologis, dan sosial. Gangguan-gangguan yang kita bahas juga nanti juga banyak yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Terus buku yang kita gunakan itu masih berkaitan dengan DSM, PPDGJ, dan tentu buku-buku abnormal yang lainnya. Nah, ini ada beberapa teori ya, apa sih sebenarnya pengertian dari psikologi abnormal? Ini ada menurut Kartini Kartono nih ya, menyelidiki segala sesuatu bentuk gangguan mental dan abnormalitas. Nah, lalu ada Gunarsa yang mengatakan bahwa psikologi abnormal itu berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian. Itu salah satu contoh saja. Nah, mungkin udah pada penasaran ya, udah pada pengen belajar kan tentang gangguan kepribadian ya. Besok ya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya lanjutkan dulu di sini. Yang selanjutnya, secara mitos ya, gangguan mental itu akibat adanya kekurangan dalam diri yang tidak teratasi. Tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi ternyata yang namanya gangguan mental itu ternyata bisa dialami oleh semua orang. Jadi kita semua itu punya potensi ya. Nauzubillah deh jangan gitu ya. Tapi kita semua tuh punya kemungkinan terkena gangguan jiwa. Karena tidak hanya disebabkan karena keturunan, bisa juga karena tekanan lingkungan, karena kepribadian, mungkin karena trauma masa lalu dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya pada orang-orang yang punya keturunan gangguan jiwa, ternyata semua orang mempunyai potensi. Nah, selanjutnya, secara mitos gangguan jiwa itu katanya dipengaruhi oleh sihir dan magic. Nah, itu sebenarnya bukan ranah saya untuk bicara tentang itu. Tapi kalau saya diminta bicara dari sisi perspektif psikologi, tentu bukan karena bukan karena sihir dan magic ya, itu memang disebabkan karena berbagai jenis penyebab ya, bisa karena lingkungan, bisa karena kepribadian, bisa karena herediter atau keturunan dan juga trauma misalnya seperti itu. Nah, itu mitos dan faktanya ya teman-teman ya. Jadi mungkin nanti bisa nih teman-teman meluruskan ke masyarakat ya, ke teman-temannya, mungkin ke saudaranya begitu ya. Dan ini ada beberapa pandangan ya tentang abnormalitas nih. Ada menurut Maslow dan Mittelman. Memiliki rasa aman, penilaian diri yang baik, spontanitas dan emosional yang tepat, ya, bisa kontak dengan realita, begitu ya, dan seterusnya. Lalu menurut Maramis, nah ini juga ada di dalam buku ilmu kedokteran jiwa ya. Jadi seseorang itu dikatakan sehat ya secara mental jika dia itu bisa menerima diri sendiri, mempunyai identitas diri yang memadai, dia mempunyai pandangan yang realistis terhadap diri sendiri. Lalu dia memiliki daya tahan yang baik terhadap stres, begitu ya. Lalu dia juga memiliki kemampuan dasar secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial sehingga mampu mengatasi berbagai masalah. Lalu dari sisi otonomi, jadi seseorang itu dikatakan sehat mental apabila memiliki kepercayaan pada diri yang memadai, bertanggung jawab, dan mengarahkan dirinya pada tujuan. Jadi punya tujuan hidup gitu ya. Ini besok mau ngapain? Saya besok mau jadi apa? Misalnya seperti itu. Lalu seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik seharusnya dia mempunyai kecenderungan pada kematangan yang makin tinggi. Jadi sehingga semakin banyak usia kita, seharusnya kita juga akan semakin matang ya secara emosional, secara sosial dan intelektual. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai ini dulu. Silahkan yang mau bertanya bisa di kolom chat atau mungkin bisa raise hand atau bisa menyampaikan secara langsung. Silakan. Izin bertanya, Bun.
Ya, silakan dengan siapa? Bisa kayak radio ya, dengan siapa di mana? Eh, dengan Zia, Istiana Najia Bu di Lampung. Kok jadi Oke. kayak radio Bu? Iya bener kayak radio ya. Najia di Lampung, titip salam buat siapa? Ya. Oke, silahkan. Zia mau tanya nih Bu, apa bedanya ODMK orang dengan masalah kejiwaan dengan ODGJ orang dengan gangguan jiwa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya jawab dulu kali ya. Atau mungkin ada satu lagi yang bertanya, silakan. Izin Bun. Oke, Ria, silakan Ria. Baik, izin Bunda. Bunda tadi di awal tuh menyinggung sedikit tentang neurologi. Sedangkan neurologi kan ada dalam ilmu kedokteran yang mempelajari tentang syaraf ya Bun. Pertanyaannya, mengapa bisa berkaitan erat dengan psikologi abnormal? Seperti itu Bun, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Mungkin saya jawab pertanyaan Zia dulu ya. Tentang apa sih bedanya ODMK dengan ODGJ. Mungkin istilah-istilah itu sering ya teman-teman dengar mungkin di artikel, pernah baca di artikel, atau mungkin pernah mendengar istilah-istilah itu saat kuliah dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya membedakannya gampang. Kalau ODMK, dia itu memang mungkin ada gejala-gejala yang terkait dengan kesehatan mental. Mentalnya tidak sehat 100% seperti itu ya. Misalnya, dia mengalami kecemasan, dia mengalami depresi ringan, misalnya seperti itu. Tapi intinya, yang dikatakan ODMK itu adalah orangnya itu masih bisa beraktivitas dengan normal. Dia menjalankan fungsinya secara normal. Jadi misalnya nih, dia lagi galau nih diputusin pacarnya, misalnya kayak gitu ya. Pasti cemas ya, rasanya tuh kayak wah dunia runtuh, sedih banget gitu ya. Nggak doyan makan, rasanya stres berat gitu ya. Tapi Zia masih bisa kuliah, masih bisa mandi sendiri, ya nggak? Masih bisa makan, nggak perlu disuapin mamanya, karena ayo makan dulu misalnya gitu ya. Masih bisa makan, jadi fungsinya tuh masih normal semuanya. Tapi memang pikirannya mungkin sedang tidak sehat ya, sedang cemas, sedang sedih, rasanya stres, rasanya nyesek begitu ya Zia ya. Nah, itu namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, itu bisa berlangsung selama mungkin beberapa hari atau mungkin secara berkala seperti itu ya, mungkin selama 1 minggu, 2 minggu seperti itu. Atau mungkin ibu habis melahirkan, nah sebenarnya kan masih berfungsi secara normal begitu ya, dia bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, tapi mungkin ibu yang melahirkan itu dia stres ya, karena harus menyesuaikan diri, karena punya anak baru seperti itu ya, harus mempunyai peran baru sebagai seorang ibu seperti itu. Nah, itu ya, sudah tahu ya perbedaannya ya. Nah, sedangkan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu dikatakan ODGJ jika dia sudah menunjukkan perilaku yang kacau. Contohnya halusinasi, dia udah punya halusinasi, dia udah punya waham, dia sudah tidak kontak dengan realita, dan dia sudah sulit untuk melakukan kegiatan atau fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dia udah nggak bisa misalnya disuruh makan sendiri misalnya, disuruh coba dong tolong ke ATM ambil uang, dia nggak bisa. Tolong dong masakin, dia nggak bisa. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri untuk makan dan mandi aja dia udah kacau, perilakunya sudah kacau. Nah, itu cirinya udah ada halusinasi mungkin atau mungkin sudah ada waham. Apabila memang tidak ada gangguan itu, tidak ada halusinasi atau waham, perilakunya jelas sudah perilaku yang kacau dan tidak realistis seperti itu. Nah, jadi sudah tahu ya bedanya ya ODMK dan ODGJ. Jadi mungkin kita semua bisa saja menjadi ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Apalagi apabila masalahnya itu berlarut-larut seperti itu. Gimana Zia? Sudah cukup? Oke Bu, sudah cukup bisa dimengerti. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Oke, saya selanjutnya membahas pertanyaan dari Ria ya. Ini bagus sekali pertanyaannya tentang neurologi. Nah ini, kita kan dari psikologi yang ngapain sih kita mempelajari juga atau kita perlu mengetahui tentang neurologi ini begitu ya, karena jelas ya di sini dalam sistem saraf kita ini ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi gitu ya. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Di dalam otak kita itu yang banyak ya, macam-macam ya, ada operator ya, operator itu hipotalamus begitu ya. Dan di dalam otak kita itu ada berbagai jenis aktivitas. Intinya begini, saat terdapat kelainan dalam otak kita yang kita sebut dengan zat neurotransmitter,
Nah, saat ada kelainan itu, ketidakseimbangan pada neurotransmitter, itu akan menyebabkan adanya gangguan kejiwaan. Jadi akan membentuk sebuah gangguan perilaku. Karena neurotransmitter itu kan tujuannya adalah menyalurkan dari otak dan mempengaruhi hormon yang akan mempengaruhi juga ke seluruh tubuh kita, begitu. Jadi apabila neurotransmitter itu terganggu, maka dari pola pikir kita, dari perilaku kita itu akan kacau semuanya, gitu ya. Nah, apa gangguan yang berhubungan dengan kekacauan atau ketidakseimbangan neurotransmitter itu? Nah, itu ada banyak, teman-teman ya. Ada bipolar, ada skizofrenia, ada depresi berat dengan gejala psikotik dan lain sebagainya. Besok akan kita bahas lebih lanjut itu. Nah, itulah mengapa menjawab pertanyaan kenapa psikolog klinis itu suka kerjasama dengan psikiater. Karena memang nanti untuk yang mengobati neurotransmitternya, jadi yang menyeimbangkan neurotransmitter itu adalah psikiater atau dokter jiwa. Itu adalah ranah mereka, ranah dokter begitu ya. Karena kalau kita psikolog, ranah kita adalah memberikan intervensi-intervensi yang terkait dengan terapi, psikoterapi. Jadi kita itu gampangnya nih gini, mereka psikolog, psikiater itu nanti akan memberikan intervensi yang terkait dengan farmakologi untuk menyeimbangkan neurotransmitternya gitu ya, untuk mengontrol zat dalam otak, sedangkan kita nanti berfungsi atau mempunyai peran dalam mengembalikan seseorang yang terkena gangguan jiwa itu kepada masyarakat dengan kita memberikan teori-teori terapi-terapi yang terkait dengan sosial, kognisi, behavior, seperti itu. Jadi kita mengubah pola pikir mereka, kita ubah perilaku mereka, dan kita bagaimana caranya memberikan terapi untuk mengembalikan mereka kepada masyarakat. Sudah? Cukup, Ria? Cukup, Bunda. Terima kasih banyak ya, Bun. Oke, sami-sami. Oke, teman-teman, selanjutnya kan kita akan membahas mengenai sejarah psikopatologi ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti silakan teman-teman buka e-learning-nya. Saya sudah mempersiapkan berbagai cerita tentang sejarah psikopatologi gitu ya. Jadi nanti ada berbagai cerita dari zaman dulu gitu ya. Dulu tuh orang gangguan jiwa tuh dianggap apa sih gitu ya. Ada yang dianggap penyihir, seperti itu, ada yang dikurung, ada yang dipasung, seperti itu ya teman-teman. Nanti ada beberapa cerita yang sudah saya sampaikan, saya kirimkan ke e-learning. Teman-teman juga sudah saya bagi per kelompok ya, nanti silakan dicek di e-learningnya, nanti dibagi ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Nah silakan nanti teman-teman bisa berdiskusi dan bisa menyimpulkan tentang sejarah psikopatologi. Baik, saya akhiri untuk sesi Zoom ini. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.